مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah pengajian subuh yang kami hormati, kita melanjutkan kembali pengajian Jumat subuh pagi kita. Kita masuk hadis nomor 1058. Sekali lagi hadis nomor 1058. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin, tiadalah dari seseorang, yada'u bidu'ai, yang mana dia berdoa dengan sebuah doa, atau dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa, illa atahullahu ma sa'ala au kaffa anhu minas su'i mislahu, kecuali Allah datangkan baginya masa'ala, dari apa yang ia minta, dari apa yang ia doakan, au kaf'anhu minas su'i mislahu, atau Allah akan mencegah, menjaga dia minas su'i mislahu, daripada keburukan seumpama yang ia minta itu. Jadi setiap kita sebagai manusia yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan setiap apa yang kita minta. Jikalau Allah tidak memberikan dari apa yang kita minta, maka Allah akan menjaga kita, memelihara kita, disebabkan dari doa kita, menjaga kita dari segala perbuatan-perbuatan buruk yang datang kepada kita. Malam yada'u bi ismin, selama seorang hamba itu tidak meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berupa keburukan atau kemaksiatan yang mendatangkan dosa, au qati'ati rahim, atau selama seorang hamba itu tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berupa qati'ati rahim, memutus tali silaturahim. Jadi setiap doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu akan memelihara kita, menjaga kita dari segala perbuatan-perbuatan buruk yang ada di atas dunia ini. Nah, ini faedah dari kita berdoa. Setiap doa yang kita minta itu akan dikabulkan oleh Allah selama kita tidak meminta doa tentang keburukan yang mendatangkan dosa bagi diri kita, dan yang kedua, selama kita tidak meminta dari doa itu untuk kita memutuskan tali silaturahim. Itu dua doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kita berdoa. Jikalau doa kita itu buruk, semisal kita ingin menzolimi orang lain, maka Allah tidak akan pernah mengabulkan doa kita dalam bentuk itu. Atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana agar kita sebagai umat muslim ini atau umat yang beriman ini terputus tali silaturahim kita, maka itu Allah tidak akan pernah mengabulkan doa kita. Jadi hati-hati ketika kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Banyak juga kita berpikir, bertahun-tahun kita ibadah, sampai kita tua, doa kita tidak pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah? Yang salah itu ada dalam diri kita, bukan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita berdoa dalam keadaan tergesa-gesa, hati kita tidak dalam keadaan khusyuk. Yang kedua, bisa jadi doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena terlalu sering kita melakukan dosa. Yang ketiga, bisa jadi doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena terlalu banyak barang-barang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu asbab, itu penyebab dari doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita berpikir Allah itu tidak adil. Tapi berkacalah kita kepada diri kita, apa yang telah kita perbuat sehingga Allah tidak mengabulkan doa kita. Kemudian bagaimana cara kita agar doa yang kita panjatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, kita harus benar-benar bertobat dari segala bentuk maksiat dan dosa yang kita lakukan. Yang kedua, perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jangan pernah kita memutus tali silaturahim kepada manusia. Nah, ini asbab atau sebab doa-doa kita insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama doa itu berhubungan dengan dosa atau pemutusan tali silaturahim, Allah tidak akan pernah menjawab doa-doa kita. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Selanjutnya hadis nomor 1059. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin, tiadalah dari seorang hamba, yu'ammaru ala asyratin fasaidan, yang mana seorang hamba itu diperintahkan atau diangkat menjadi seorang pemimpin ala asyratin oleh 10 orang, fasaidan atau lebih dari 10 orang. Dia ditunjuk, dia dipilih oleh 10 orang atau lebih untuk menjadi seorang pemimpin. Illa ja'a yaumal qiyamah, kecuali seorang hamba yang ditunjuk menjadi seorang pemimpin itu akan datang pada hari kiamat bil asfadi wal aghlali, dalam keadaan tangan yang terikat dan terbelenggu. Jadi seorang pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang ia pimpin. Kemudian setiap yang ia pimpin itu akan dipertanggungjawabkan sehingga dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tangan dan kakinya terbelenggu. Apa makna terbelenggu itu? Setiap tanggung jawab yang ia pikul, setiap tanggung jawab yang ia emban, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apakah benar atau tidak? Apakah sesuai dengan jalan syariat atau banyak berbuat maksiat? Nah, inilah beratnya kita menjadi seorang pemimpin. Apapun itu. Karena setiap manusia ini adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sebagaimana hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kita ini pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menghadap Allah dalam keadaan terbelenggu. Nah, bagaimana cara kita melepas belenggu atau ikatan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka salah satu jalan yang harus kita lakukan ialah kita berbuat adil ketika kita dipilih oleh orang-orang
yang telah memberikan amanah atau kepercayaan kepada kita. Kemudian bagaimana dengan kita yang tidak menjadi seorang pemimpin bagi orang banyak? Nah, tetap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Apa bentuk pertanggungjawabannya? Yaitu setiap anggota tubuh kita ini akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati pelihara anggota tubuh kita ini. Jangan sampai nafsu syahwat mendorong anggota tubuh kita ini melakukan perbuatan dosa. Karena setiap anggota tubuh kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Itulah makna dari setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang telah dipilih. Kita saja yang tidak dipilih bisa dimintai pertanggungjawaban, apalagi orang yang dipilih oleh orang banyak. Kemudian dia berkhianat. Bukan hanya 10 orang atau orang-orang terdekatnya saja yang ia khianati, tapi orang banyak yang telah menaruh kepercayaan kepada dia. Nah, itu bagaimana beratnya belenggu atau ikatan ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kita terhadap amanah yang telah diberikan atau kepercayaan yang diberikan orang kepada kita. Pelihara itu sebaik-baiknya. Seandainya kita menyia-nyiakan amanah itu, nah kita termasuk tanda-tanda orang yang munafik ini. Rawahu Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selanjutnya hadis nomor 1060. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadun yadkhulul jannata." Tiadalah seorang yang telah masuk ke dalam surga. Yuhibbu ayyarji'a ila dunya. Dia senang, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ayyarji'a ila dunya, untuk dikembalikan ke dunia ini. Jadi ada sebagian kelompok di dalam surga itu, ketika dia sudah merasakan nikmat-nikmat dari surga itu, dia meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Nah, illa syahidun. Siapa mereka? Mereka itulah orang-orang yang mati syahid, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Nah, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid atau berperang, itu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan di atas dunia ini, padahal kenikmatan-kenikmatan sudah ditemukan di dalam surga. Yatamanna ayyarji'a ila dunya. Orang-orang yang mati syahid itu bercita-cita, berkeinginan ayyarji'a ila dunya, untuk mereka kembali ke atas dunia ini. Nah, apa yang menyebabkan mereka ingin kembali di atas dunia ini? Fayuqtalu asyra marat. Mereka ingin dibunuh sebanyak 10 kali. Mereka ingin ditusuk dengan pedang itu sebanyak 10 kali. Lima yara minal karamati. Mengapa mereka berkeinginan seperti itu? Karena mereka telah melihat ketika mereka mati dalam keadaan syahid itu, mereka telah melihat minal karamati, daripada keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan daripada mati syahid itu. Nah, ini jadi ada satu golongan di dalam surga itu, yaitu orang-orang yang mati dalam keadaan syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, kembalikan saya lagi ke dunia ya Allah. Saya ingin dibunuh dengan pedang itu sebanyak 10 kali tusukan. Karena mereka begitu ruh dan jasadnya itu berpisah,
kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah itu luar biasa, sehingga mereka bercita-cita untuk kembali di atas dunia ini. Nah, inilah keutamaan atau kelebihan dari seorang yang berjuang di jalan Allah kemudian mati dalam keadaan syahid. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Anil Miqdar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Miqdar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lisyahidi 'indallah azza wa jalla sitta khisalin. Sesungguhnya orang-orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 6 keutamaan. Ya. Yang pertama, yughfaru lahu fi awali duf'ati min damihi. Diampuni baginya dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala fi awali daf'ati min damihi, ketika darahnya itu keluar. Ini yang pertama, kelebihan orang yang mati dalam keadaan perang. Ketika darahnya itu keluar kemudian meninggal, nah Allah akan ampuni dosa-dosanya. Yang kedua, wa yara maq'aduhu minal jannah. Ketika orang yang mati syahid itu meninggal, wa yara maq'aduhu minal jannah, dia sudah melihat tempatnya di dalam surga. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yuhillu alaihi hillatul iman. Dia akan diberikan perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perhiasan yang mana penuh dengan keimanan. Yang keempat, wa yujawizu isnataini sab'ina zaujatan minal hurin ain. Orang-orang yang mati dalam keadaan syahid itu, dia wa yujawizu, dinikahkan isnataini wa sab'ina zaujatan, dinikahkan dengan 72 orang minal huril ain, daripada bidadari-bidadari yang ada di dalam surga. Kemudian selanjutnya, wa yujaru min azabil qabri. Orang-orang yang mati dalam keadaan syahid itu, dia dijauhkan dari azab kubur. Yang selanjutnya, wa ya'manu yaumal far'il akbar. Orang-orang yang mati dalam keadaan syahid itu, dia diberikan rasa aman dari ketakutan yang sangat besar, yaitu pada padang mahsyar. Kemudian, wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqaril yaqut minhu khairu minad dunya wa ma fiha. Orang-orang yang mati dalam keadaan syahid itu dipakaikan baginya mahkota dari sebutir mutiara, yang mana mutiara itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan yang terakhir, wa yasfa'u fi sab'ina insanan min aqaribihi. Orang-orang yang mati dalam keadaan syahid itu akan memberikan syafaat, akan memberikan bantuan sebanyak 70 manusia daripada kerabat-kerabat terdekatnya. Nah, ini kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mati dalam keadaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid itu, meminta kepada Allah, bercita-cita lagi, kembalikan saya Allah ke atas dunia ini, karena saya sudah melihat bagaimana kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mati dalam keadaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita pertanyaannya, bagaimana cara kita
memperoleh syahid juga, walaupun ukurannya tidak sama dengan orang yang mati di atas medan perang. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka orang-orang yang menuntut ilmu itu fahuwa fi sabilillah, mereka berada di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai mereka kembali ke rumahnya. Nah, ini salah satu sabilullah kita, yaitu kita berjuang di jalan Allah, yaitu kita pergi menuntut ilmu. Walaupun ganjarannya, walaupun pahalanya tidak sama dengan orang yang berjuang di medan perang. Setidaknya kita sudah menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menuntut ilmu. Seandainya kita nanti dalam perjalanan kita menuntut ilmu itu, kita mendapatkan kematian atau memperoleh sakaratul maut, maka kita fahuwa fisabilillah juga, berada di jalan Allah, dihitung sebagai orang yang mati dalam keadaan mati syahid, tapi tidak seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mati atau meninggal berjuang di atas medan perang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridai mereka. Selanjutnya hadis nomor 1061. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qablihi illa haramahullahu 'alan nar." Tiadalah dari seorang hamba, sabda Rasulullah, dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah, dan dia bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, sidqan min qalbihi, sesudah dia bersaksi dengan dua kalimat syahadat ini, sidqan min qalbihi, dia membenarkan di dalam hatinya. Selain dia berikrar dengan ucapan, dia membenarkan dalam hatinya, illa haramahullahu 'alan nar, kecuali Allah akan haramkan baginya masuk ke dalam neraka. Qala Mu'az bin Jabal, berkata Mu'az bin Jabal, bertanya Mu'az bin Jabal ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini, dia bertanya, apa pertanyaan Rasulullah? Apa pertanyaan Mu'az kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, afala ukhbiru bihi an-nasu fayastabshiru? Wahai Rasulullah, apakah boleh, kata Mu'az bin Jabal, ukhbiru bihin nasu, aku memberitahu kabar ini kepada manusia, fayastabshiru, seandainya aku memberitahu kabar ini kepada manusia yang lain, fayastabshiru, maka pasti mereka akan gembira. Ini perkataan Mu'az kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, izan yattakilu, kalau begitu seandainya engkau memberitahu kepada manusia tentang bagaimana kedahsyatan kita mengucapkan dua kalimat syahadat ini, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, seandainya engkau memberitahu kepada manusia, yattakilu, pasti mereka akan mengandalkan apa yang aku ucapkan, kata Rasulullah. Maknanya apa? Seandainya engkau Mu'az memberitahu kepada sahabat-sahabatmu yang lain tentang bagaimana
Allah mengharamkan orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat ini masuk ke dalam neraka, maka mereka akan mengandalkan ini saja. Mereka tidak akan mau beribadah. Ini maknanya. Yattakilu. Ibadah-ibadah yang lain pasti mereka tidak akan lakukan. Mereka hanya akan mengandalkan dua kalimat syahadat ini sebagai jaminan mereka masuk ke dalam surga. Nah, makanya Rasulullah SAW melarang Muaz, jangan engkau memberitahu kepada manusia. Bisa jadi nanti mereka tidak akan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna hadis ini, orang yang sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di akhir hayatnya, di akhir hidupnya, ketika mendapati yang namanya sakaratul maut, mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Haramahullahu 'alan nar. Maka Allah akan mengharamkan baginya masuk ke dalam neraka. Ini maknanya. Seandainya orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat ini, ketika menjelang ajalnya, tentu sangat mudah sekali bagi mereka untuk memperoleh surga. Sedangkan kita yang sudah berlelah-lelahan untuk beribadah, kemudian dianjurkan juga untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ini, sama derajat kita dengan orang yang tidak beribadah. Nah, ini hati-hati ketika kita menafsirkan satu hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan, man qala fi akhiril hayah la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, yaitu ketika mendapati sakaratul maut, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nah, bagaimana kemudian dengan orang-orang yang tidak pernah beribadah? Dengan gampangnya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, pertanyaan pasti muncul dalam diri kita. Mungkin Allah itu tidak adil. Mengapa derajat kita, orang-orang yang beribadah, yang setiap hari kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, disamakan dengan orang-orang yang tidak beribadah, kemudian ketika dia menghadapi sakaratul maut tiba-tiba mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Nah, dalam tafsiran para ulama, benar mereka akan dimasukkan ke dalam surga, orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun mereka berbuat maksiat. Mengapa? Karena kalimat la ilaha illallah itu ada dalam hati mereka. Itulah yang dilihat oleh Allah. Tapi dengan catatan, segala amal keburukan, segala amal maksiat yang ia lakukan tetap diperhitungkan, tetap akan dipertanggungjawabkan. Tidak serta-merta langsung mereka masuk ke dalam surga. Nah, inilah perlunya kita memberikan tafsiran kepada hadis yang mengatakan dakhalal jannah, walaupun orang yang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan ia telah melakukan maksiat. Nah, disinilah letak adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu mereka yang pernah melakukan dosa di atas dunia ini, walaupun mengucapkan kalimat tauhid itu, tetap mereka akan mempertanggungjawabkan segala amal keburukan yang dilakukan di atas dunia ini. Sehingga Rasulullah ini melarang Muaz, jangan serta-merta engkau memberi kabar, memberi cerita tentang apa yang aku telah sabdakan kepada engkau, wahai Muaz. Nah, jadi hati-hati ya, ketika kita menafsirkan satu hadis yang kira-kira hadis itu nanti menimbulkan banyak tafsiran. Ini Allah tidak adil ini. Kita lelah-lelah sampai umur kita sudah seperti ini, kita beribadah, bangun malam kita lakukan, sholat 5 waktu kita kerjakan, puasa kita jalani. Lah, tiba-tiba orang yang tidak pernah ibadah lebih dahulu masuk ke dalam surga.
Nah, banyak sekali hadis-hadis yang perlu kita tafsirkan dengan baik dan benar. Selanjutnya hadis nomor 1062. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarram min batnihi." Tiadalah memenuhi oleh anak Adam wi'an syarran, suatu bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Jadi perut kita ini kan wadah, tempat, bejana. Nah, Rasulullah SAW menggambarkan tidak ada bejana, tidak ada tempat yang lebih buruk yang dimiliki oleh anak Adam selain daripada perutnya. Nah, bagaimana bentuk buruknya bejana berupa perut kita ini atau tempat berupa perut kita ini? Bihasbi ibni Adam, dengan sekira-kira anak Adam itu luqaimatun, dia memakan akan makanan, yuqimna sulbahu, yang mana makanan itu menegakkan akan tulang sulbinya. Jadi makna hadis ini, janganlah kita memakan akan suatu makanan secara berlebih-lebihan, sehingga kita memenuhi perut kita ini, yang seharusnya perut kita ini ada ukurannya untuk dipenuhi, tapi kita melebih-lebihkan. Ini maknanya. Nah, seandainya kita memakan suatu makanan, maka cukuplah makanan yang kita makan itu untuk menegakkan tulang sulbi kita, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in kana la mahalatan fa'ilan, maka jikalau seorang anak Adam itu terpaksa melakukan, artinya terpaksa untuk memenuhi bejananya ini, yaitu wadahnya ini yang kita sebut dengan perut kita ini, fasulusun li ta'amihi, maka penuhilah dia dengan sepertiga makanan, wasulusun li syarabihi, sepertiga untuk minuman, wasulusun li nafsihi, dan sepertiga untuk kita bernapas. Nah, ini aturan kita makan. Jadi seandainya ada makanan yang nikmat, yang lezat di depan kita, jangan lantas kita penuhi perut kita ini. Makna perut penuhi ini, kita semau-maunya, sebanyak-banyaknya kita isi perut kita ini, karena saking lezatnya dan nikmatnya makanan ini. Tapi Rasulullah SAW memberikan kita jalan. Seandainya kalian mengisi perut kalian dengan makanan, isi sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernapas. Hakikatnya makanan ini kan memberikan kita kesehatan, tapi hakikatnya juga makanan ini bisa menimbulkan penyakit. Nah, penyakit yang timbul itu dilebihkan, disebabkan karena makanan yang terlalu berlebih-lebihan. Di dalam Al-Quran disebutkan, kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah oleh kalian wahai anak Adam, minumlah oleh kalian wahai anak Adam, wa la tusrifu, tapi dengan catatan jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang telah berbuat secara berlebih-lebihan. Nah, jadi hati-hati, sumber dari segala penyakit ini adalah kita terlalu berlebih-lebihan dalam memakan makanan. Seandainya kita mengikuti cara makan Rasulullah SAW, mungkin kita tidak akan sanggup. Ya, Rasulullah SAW pagi sampai malam hanya mengganjal perutnya dengan kurma. Kalaupun tidak ada makanan, dia berpuasa. Ya, itu. Sehingga Rasulullah SAW
Jarang sekali dalam sejarah kehidupan beliau kita dengar dari sejarah-sejarah kehidupan beliau itu mengalami namanya penyakit. Tidak pernah kita dengar. Karena apa? Rasulullah SAW menerapkan pola hidup sehat. Jauh sebelum ilmu kesehatan itu muncul, Rasulullah itu sudah hidup sehat. Ya. Bayangkan saja, malamnya itu dia bagi menjadi 3. 1 malam untuk sepertiga untuk dia tidur. Kemudian sepertiga untuk dia beribadah, untuk bangun tengah malam sholat. Sepertiga lagi untuk dia zikir. Ya. Makannya juga seperti itu, tidak berlebih-lebihan. Sehingga jarang sekali kita mendengar Rasulullah SAW mengalami namanya penyakit dalam dirinya. Nah, inilah pola hidup sehat yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam hidupnya. Ini perlu kita terapkan nih. Sepertiga untuk kita makan, sepertiga untuk kita minum, dan sepertiga untuk kita bernapas. Terlalu banyak kita memakan dan meminum, tidak ada jalan untuk kita bernapas. Rawahu At-Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jemaah pengajian subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kitab Mukhtarul Ahadits ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pengajian kitab Mukhtarul Ahadits ini pada Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan Allah masih berikan kita kesehatan dan keafiatan. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wassalaman daiman bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma amnun 'alaina bis-safa'il ma'rifah wa habla tasihal mu'amalah fima bainana wa bainaka la sunnah warzuqna sidqata wa quli 'alaika wa husnal zanni bika wa amnun 'alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi afidarin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.